Bab 231, Metode Sister Hong. Julian dengan paksa menyeret Sarah kembali ke hotel villa. Sebuah kamar di lantai 2. Sarah tampak tidak puas. Julian, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu kecewa? Sayang, tunggu saja. Julian segera keluar. Dia pergi ke supermarket di villa dan membeli baju renang One Piece. Dia segera kembali ke kamar, menyerahkan baju renang One Piece kepada Sarah, dan berkata, pakai ini. Sarah mengambilnya dan melihatnya, dan segera dia tidak bisa tertawa atau menangis. Julian, apakah ini serius? Untuk itu, cepat pakai. Oke, kamu keluar dulu. Sarah berdiri dan mendorong Julian meninggalkan ruangan. Setelah mendorong Julian keluar, dia melihat baju renang One Piece di tangannya, dengan senyum tipis di bibirnya, merasa bahagia di hatinya. Dia tidak menyangka Julian begitu chauvinistik, tapi dia menyukainya. Dia segera mengenakan baju renang yang dibeli Julian dan keluar. Julian melihat pakaian yang dikenakan Sarah sekarang. Meskipun kakinya yang panjang, leher yang indah, dan lengannya masih terbuka, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Julian tampak puas dan berkata, baiklah, ayo pergi. Sarah meliriknya dan bertanya, kenapa, kamu tidak pergi? Julian menyentuh hidungnya dan berkata, saya tidak kenal siapapun, jadi saya tidak akan ikut bersenang-senang. Saya hanya akan bermain dengan ponsel saya di kamar. Baiklah. Sarah tidak memaksakannya. Setelah akhirnya keluar, dia harus bersenang-senang. Dia pergi keluar. Julian kembali ke kamar, berbaring di tempat tidur, mengeluarkan ponselnya dan memainkan permainan yang berdiri sendiri Plants vs. Zombies. Setelah agen Kei-kun, Sister Hong, mengetahui bahwa Kei-kun tertarik pada Sarah, dia mulai turun tangan. Selama ini, selama ada penggemar yang disukai Kei-kun, tidak ada masalah yang tidak bisa dia dapatkan. Baik itu eksekutif perusahaan atau mahasiswa lugu, dia bisa mendapatkannya 100%. Saudari Hong mengenakan pakaian renangnya, pergi ke pemandian air panas, berendam di air, dan melirik banyak wanita. Akhirnya dia melihat Sarah yang sedang mengobrol dengan beberapa orang. Dia berjalan mendekat dan menepuk Sarah dengan lembut. Sarah memandangnya dengan ragu. Sister Hong mengatupkan bibirnya dan tersenyum, mari kita bicara di sini. Dia memberi isyarat mengundang. Sarah mengangguk. Dia dan Sister Hong datang ke tempat sepi. Seluruh tubuh Sister Hong basah kuyup di dalam air, dengan hanya satu kepalanya yang terlihat. Melihat Sarah yang seksi dan menawan di depannya, dia tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu siapa saya? Sarah menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu. Sister Hong menjelaskan, saya Sister Hong dan saya manajer Kei-kun. Oh. Sarah tiba-tiba sadar. Saudari Hong bertanya, bagaimana denganmu? Sarah menjawab, nama saya Sarah. Apakah kamu Sarah? Saudari Hong sedikit terkejut. Sebagai orang di industri hiburan, dia mengenal Sarah. Kecantikan ini dinilai sebagai kecantikan sekali dalam 5.000 tahun oleh media Jiangzhong dan wanita tercantik di Jiangzhong. Namun, Sarah bukan dari industri hiburan, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Halo, Sarah. Sister Hong tertegun sejenak, dengan senyum cerah di wajahnya, dengan penampilanmu, kamu pasti bisa memasuki industri hiburan, berkarir di industri hiburan, dan menjadi populer di seluruh negeri. Saudari Hong mulai berbuat curang. Beginilah cara dia membodohi wanita lain. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, itu tidak pernah berhasil. Setelah banyak berbicara, dia mulai berbicara tentang poin-poin penting. Kamu juga tahu kalau status Kun-kun di industri hiburan setingkat saudara. Malam ini, aku akan membayar Kun-kun 1 malam. Titik. Sekarang, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi terkenal. Sudahlah. Sarah tersenyum dan menolak. Dia tidak pernah berpikir untuk memasuki industri hiburan. Saya tidak pernah berpikir untuk menjual diri saya untuk memasuki industri hiburan. Dia berbalik dan pergi. Saudari Hong segera memarahi, Sarah. Kamu tidak tahu bagaimana menyanjungku. Tahukah kamu siapa aku? Aku agen terkuat di Daxia. Metodeku di luar imajinasimu. Percaya atau tidak, besok pagi, video kamu berhubungan seks dengan Kun-kun akan tersebar ke seluruh negeri. Saudari Hong mulai mengancam. Sarah menoleh ke arahnya, mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Saudari Hong mengancam, tahukah Anda, ada teknologi yang disebut mengubah wajah. Saya merekam video Kun-kun dicintai orang lain dan menggunakan teknologi untuk menggantikan wajah Anda. Seberapa besar beritanya? Anda. Tubuh Sarah gemetar karena marah. Saudari Hong tampak bangga. Ini adalah metodenya. Dengan paksaan dan bujukan, wanita baik pun akan menjadi pelacur. Dengarkan aku, Ting Dewala bersama Kun-kun selama 1 malam, dan tidak akan terjadi apa-apa. Kalau tidak, kau bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ngomong-ngomong, nomor kamar Kun-kun adalah 203. Saudari Hong bangkit dan pergi. Dia menggunakan trik ini untuk menaklukkan banyak orang, dan tidak ada orang yang tidak berani dia datangi. Dia sangat yakin bahwa Sarah juga akan pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu akan hancur. Apalagi Kei-kun adalah bintang besar, dan semua wanita ingin tidur dengannya dan bangga tidur dengan Kei-kun. Wajah Sarah menjadi pucat karena marah.
Bagaimana caranya? Dia cemas. Jika Anda tidak pergi, maka orang bernama Sister Hong ini pasti akan menepati janjinya. Meskipun dia tidak berkecimpung dalam industri hiburan, dia tahu bahwa industri hiburan sangat kacau. Sesekali, akan ada pengungkapan tentang apa yang dilakukan seorang bintang tertentu terhadap orang ini dan itu. Tapi jika dia pergi ke sana, dia akan kehilangan keperawanannya. Dia tidak punya niat untuk berendam lagi. Dia bangkit dan kembali ke villa hotel. Kamarnya juga ada di lantai 2. Dia melewati kamar 203 dan ingin mengetuk pintunya, tapi dia merasa tidak bisa berkompromi begitu saja seperti ini. Dia ingat kata-kata Julian, dan dia akan mendiskusikan semuanya dengannya. Dia kembali ke kamar. Julian sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain game dan tertidur saat bermain. Pintu terbuka dan Sarah masuk. Dia terbangun, berguling dan bangkit. Melihat wajah Sarah yang tampak aneh, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Istri, ada apa? Apakah kamu diintimidasi? Siapa yang menindasmu? Beritahu suamimu, dan dia akan membantumu. Melampiaskan amarahmu." Suamiku." Sarah mengerutkan kening, tampak sedih, dan meneteskan air mata. Julian memeluknya tepat waktu, menariknya ke dalam pelukannya, memeluknya, dan menghiburnya. "Ada apa? Beritahu suamimu." "Baru saja, manajer Kai-kun baru saja datang kepadaku." Sarah menceritakan kisah itu lagi. "Apa?" Julian sangat marah. Kai-kun sedang mencari kematian dan berani merindukan istrinya. "Sayang, tunggu saja, aku akan melampiaskannya padamu sekarang juga." Sarah menarik Julian tepat waktu, "Suamiku, jangan main-main. Dia adalah bintang besar dan tokoh masyarakat. Jika kamu memukulnya, sesuatu yang besar akan terjadi, dan kamu akan dikritik oleh banyak penggemar." Julian berhenti sebentar dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, istriku, aku tidak akan pernah melakukan apapun. Aku akan bertukar pikiran denganmu dan kamu tetap di kamar." Setelah Julian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sarah tidak punya pilihan selain menunggu kabar baik Julian di kamar. Julian pergi ke kamar 203 dan mengetuk pintu. Di dalam kamar, Kai-kun sangat gembira saat mendengar ketukan di pintu, dan berkata, "Saudari Hong ada di sini, saya yakin Sarah akan segera datang ke pintu sendirian." "Kun, santai saja di malam hari. Selama periode ini, berat badanmu turun." "Oke, terima kasih, Kakak Hong." Kai-kun berdiri dan membuka pintu dengan senyuman di wajahnya. "Buka pintunya dan gendong Sarah ke dalam pelukanmu." Namun, ketika dia melihat orang yang berdiri di depan pintu, dia tercengang. Bab 232, sesuatu terjadi pada taraf. Kai-kun mengira itu Sarah, tapi dia tidak menyangka itu adalah Julian. "Dimengerti, Ketua, mengapa Anda ada di sini?" Setelah Kai-kun sedikit terganggu, dia dengan cepat bereaksi dan memanggil Julian ke dalam ruangan. Julian masuk dengan tenang. Kai-kun berteriak, "Saudari Hong, cepat buat kopi, Ketua ada di sini." Sister Hong mendengar teriakan itu dan berdiri tepat waktu. Dia melihat ke arah pintu dan melihat Julian. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak berani mengabaikannya. "Ketua, cepat duduk." Karena itu, dia pergi untuk membuat kopi. Kai-kun berdiri di samping dengan senyuman di wajah tampannya. "Ketua, apa yang terjadi terakhir kali adalah kesalahan saya. Saya tidak boleh berlebihan dari generasi ke generasi. Tolong beri saya kesempatan." Julian sedikit menyerah. "Ingat dalam 1 detik. Aku tidak mengingat apa yang terjadi terakhir kali." Kai-kun sangat gembira dan berkata, "Terima kasih, Ketua, atas pengampunan Anda." Saudari Hong sudah berjalan membawa kopi. Ketika dia mendengar bahwa Julian tidak peduli, dia merasa lega dan menyerahkan kopi itu kepadanya dengan kedua tangannya. "Ketua, silakan gunakan." Julian menunjuk ke meja di sebelahnya. Sister Hong meletakkannya di atas meja. Kai-kun menatap Sister Hong. Dia mengenal laki-laki, dan Julian pasti tidak ada di sini untuk menemukannya. Jika Anda tidak mencarinya, itu adalah Sister Hong. Meskipun Sister Hong adalah seorang agen dan berusia lebih dari 30 tahun, dia tetap sangat cantik, seksi, dan menawan. "Ketua, saya akan keluar dulu." Kai-kun berbalik dan pergi. Sister Hong mengerti, memutar pantatnya dan berjalan menuju Julian, berniat untuk duduk di atasnya. Julian mengangkat kakinya dan menendangnya. Sister Hong diusir dan jatuh ke tanah, menangis sedih. Kai-kun tercengang. "Bukankah kamu di sini untuk menemui Sister Hong? Atau mungkin Ketua hanya menyukai nada ini dan suka menyiksa orang?" Memikirkan hal ini, Kai-kun tersenyum dan mengambil langkah menuju pintu lagi. "Melepaskanmu," kata Julian dingin. Kai-kun berhenti. Berbalik dan melihat ke arah Julian, dia berkata, "Ketua, saya tidak akan mengganggu Anda dan Sister Hong di sini. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun. Mulai sekarang, Sister Hong akan menjadi wanita Anda." Julian tersenyum. Ternyata Kai-kun mengira dia ada di sini untuk menemui Sister Hong. Saudari Hong juga bangkit dari tanah, menggigit bibirnya, dengan ekspresi malu-malu, dan berkata dengan lembut, "Mulai sekarang, saya adalah wanita dari Ketua."
Julian mengerutkan kening, sungguh kacau. Kai-kun, aku di sini bukan untuk mencarimu karena Sister Hong, aku di sini untuk membuat masalah untukmu, jepret. Dia menepuk tangannya di atas meja. Hati Kai-kun bergetar dan dia bertanya dengan hati-hati, Ketua, ada apa? Apa yang salah? Julian berteriak dengan dingin, Kai-kun, betapa beraninya kamu peduli pada istriku. Kai-kun tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak berani merindukan istri ketua, dan bahkan jika kamu memberinya 100 keberanian, dia juga tidak akan berani. Segera, dia teringat sesuatu. Oh, mungkinkah itu Sarah? Benar. Julian berdiri, meraih kerah bajunya, dan menariknya ke atas. Sarah adalah istriku, kamu sangat berani, kamu peduli dengan istriku, tetapi kamu berani mengancam istriku, apakah kamu ingin mati? Saudari Hong juga memahami maksud Julian. Dia segera berlutut di tanah. Ketua, itu bukan urusan Kai-kun, itu semua perhatian saya. Jika Anda ingin menghukum, hukumlah saya. Anda. Julian dengan santai melemparkan Kai-kun ke tanah. Ketika tubuhnya bersentuhan dengan tanah, dia merasakan sakit yang membakar, tetapi dia tidak berani berteriak. Melihat Sister Hong berlutut di tanah, Julian mengangkat kakinya dan menendangnya. Jangan mengira karena kamu seorang wanita, saya tidak berani memukulmu. Tubuh Sister Hong ditendang ke tanah, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kai-kun juga berlutut di tanah dan berdoa, Ketua, ini semua salah saya. Ini semua obsesi sementara saya. Mohon maafkan saya. Julian sangat ingin membunuh Kai-kun ini. Tapi dia berjanji pada Sarah untuk tidak memukul siapapun. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, pergi dan minta maaf sendiri pada Sarah. Ingat, kamu berlutut untuk meminta maaf. Jika Sarah memaafkanmu, maka masalahnya sudah selesai. Jika dia tidak memaafkanmu, maka akan dibuang ke laut untuk memberi makan ikan. Julian meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Kai-kun dan Sister Hong saling berpelukan dan menangis dengan sedihnya. Saudari Hong, aku sudah selesai. Hidupku sudah selesai. Saudari Hong juga takut dengan kata-kata Julian dan tubuhnya gemetar. Dia buru-buru berkata, cepat, minta maaf dan cobalah untuk mendapatkan pengampunan Sarah, kalau tidak kita semua akan mati. Berada di industri hiburan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui energi dari orang-orang besar ini? Sangat mudah untuk membuat dua orang menghilang. Kai-kun tidak berani, dia tidak berani pergi. Julian kembali ke kamar. Begitu dia memasuki ruangan, Sarah berdiri dan bertanya, suamiku, bagaimana? Kamu tidak memukul siapapun, kan? Julian tersenyum dan berkata, apakah saya orang yang kasar? Saya berunding dengan Kai-kun. Saya mengatakan kepadanya bahwa sebagai figur publik, Anda harus membangun citra yang baik. Dia tahu dia salah dan akan datang kepada Anda untuk meminta maaf. Sarah menghela napas lega. Dia takut Julian akan memukul seseorang jika mereka tidak setuju. Selama periode waktu ini, Julian memukuli banyak orang. Namun, saat ini, ada kegelisahan di luar. Mengapa berisik sekali? Sarah mengerutkan kening, menarik Julian dan berkata, keluar dan lihat. Begitu dia keluar, dia melihat seorang teman sekelas perempuan yang mengenakan bikini berlari ke arahnya dengan panik. Sarah menariknya dan bertanya, Amena, ada apa? Amena berkata, saya sedang mencari kotak P3K. Sesuatu terjadi pada taraf. Ah! Ekspresi Sarah sedikit berubah, dan dia dengan cepat menarik Julian ke bawah. Lantai pertama hotel, lobi. Ada banyak orang berkumpul di sini. Para penciumnya semuanya wanita berbikini, dan mereka baru saja keluar dari sumber air panas. Dan tergeletak di atas meja adalah seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Dia memiliki sosok yang sangat bagus dan kaki yang ramping, tapi sekarang wajahnya terlihat kesakitan. Minggir, dokter akan datang. Sekelompok pria datang. Banyak perempuan yang langsung melepaskan posisinya. Orang-orang ini berasal dari kelompok yang sama. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 30-an, mengenakan celana pendek dan bertelanjang dada, dengan perut buncit dan sosok yang sangat ramping. Wow, siapa ini? Agung sekali. Aku sangat menyukainya, aku jatuh cinta dengan sosoknya. Banyak wanita nimfomaniak yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Siswa laki-laki di kelas 1 terlihat bangga, terutama yang mengikuti laki-laki. Seseorang mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, ini dari kelas kami. Namanya Armando Guan, yang merupakan murid dekat dari Divine Dr. Mo. Yang lain mengikuti dan berkata, tahukah Anda bahwa Dr. Ilahi Mo adalah orang yang berhasil mencapai 3 besar di konferensi keterampilan medis Jiangzhong tahun lalu dan akhirnya dikalahkan oleh Dr. Ilahi Li. Keterampilan medis Dr. Ilahi Mo tidak ada bandingannya di dunia, nomor 2 setelah Divine Dr. Li. Sekelompok orang menjadi sangat bangga. Pada reuni kelas ini, semua orang di kelas berprestasi buruk, dan pada dasarnya tidak ada orang kaya. Dari segi momentum, ia dikalahkan oleh kelas 2. Sekarang kita mengetahui identitas Armando. Semua orang di kelas merasa terhormat. Armando datang ke meja dan melihat ke arah taraf yang seksi dan menawan yang tergeletak di atas meja.
Dia tidak bisa menelan ludahnya, dengan sedikit keserakahan di ekspresinya. Apakah ini baik-baik saja? Kirim dia ke rumah sakit secepatnya. Jika dia terlambat, akan terlambat. Ke rumah sakit mana saya harus mengirimnya? Dibutuhkan lebih dari 2 jam dari sini ke rumah sakit kota. Orang akan mati jika sampai ke rumah sakit. Banyak orang berbicara. Karena murid tertutup dari Dr. Ilahi mau ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Armando berhenti sebentar dan memberi isyarat agar semua orang diam. Setelah semua orang tenang, dia berkata, jangan khawatir, itu hanya gigitan ular berbisa. Sederhana sekali, bungkus saja pada saya. Bab 233, orang jahat mengeluh lebih dulu. Armando mengatakan ini, dan semua orang merasa sangat lega. Julian berjalan mendekat dan kebetulan melihat pemandangan ini. Sarah menariknya dan berdoa, suamiku, tolong selamatkan dia. Julian berhenti sebentar dan berkata, bukankah ini murid tertutup dengan dokter ajaib? Jangan khawatir, mari kita lihat sebelum berbicara. Armando memandang Taraf yang tergeletak di atas meja. Dia digigit ular berbisa, dan gigitannya ada di pahanya. Kulitnya putih, begitu putih sehingga samar-samar terlihat pembuluh darahnya. Saat ini pahanya merah dan bengkak, tempat digigit ular masih hitam, dan racun hitam menyebar. Armando mengulurkan tangan dan menekan ringan di dekat lukanya. Ah! Taraf berteriak kesakitan. Armando buru-buru berkata, Taraf, tidak apa-apa. Kamu tidak bisa mati selama aku di sini. Lukamu sangat istimewa. Aku perlu menggunakan cara khusus untuk membantumu mengeluarkan racun dari tubuhmu. Ayo lakukan ini. Aku akan mengantarmu ke sana. Di kamarku, aku sangat memperhatikan penyembuhanmu. Taraf hanya merasa pusing. Dia merasa mengantuk. Dia masih bisa merasakan rasa sakit yang menusuk dari tempat dia digigit ular itu. Dia tahu bahwa dia diracuni dan jika dia tidak melakukan detoksifikasi, dia akan mati. Taraf, apakah kamu setuju? Jika kamu setuju, aku akan membawamu pergi. Sebuah suara terdengar di telingaku. Dia membuka matanya sedikit, dan yang terlihat adalah wajah yang agak tampan dan otot dada yang kuat. Dia tampak bingung dan bersenandung sedikit. Karena itu, dia hendak memeluk Taraf. Julian tidak bisa menahan cemberut setelah melihat adegan ini. Apa? Dia tiba-tiba berbicara dan berjalan mendekat. Meskipun Taraf tidak senang dengannya dan menyebabkan masalah baginya beberapa kali, bagaimanapun juga, dia adalah sahabat Sarah dan wakil presiden suatu zaman. Bagaimana dia bisa melihat Taraf jatuh ke tangan Armando? Armando berhenti, melihat ke arah Julian yang sedang berjalan ke arahnya, dan berkata, tidakkah kamu melihat bahwa saya membawanya ke kamar untuk penyembuhan? Dia digigit ular berbisa. Saya perlu menggunakan penyembuhan unik saya sendiri metode untuk menyembuhkannya. Ini adalah tuanku. Apa yang disampaikan kepadaku tidak dapat dibaca oleh orang luar. Julian, apa yang kamu lakukan? Jangan membuat masalah. Tidakkah kamu melihat paha Taraf merah dan bengkak, serta terdapat racun hitam? Jika ada penundaan lebih lanjut, jika terjadi kesalahan, dapatkah kamu bertanggung jawab? Dr. Armando, tolong bawa Taraf untuk berobat secepatnya. Banyak orang berbicara satu demi satu. Armando memandang Julian dan berkata dengan tenang, apakah kamu mendengar itu? Bisakah kamu bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Karena itu, dia hendak memeluk Taraf. Dia sangat bersemangat ketika dia berpikir bahwa kecantikan yang menakjubkan akan muncul di selangkangannya malam ini. Jangan sentuh dia, Julian memarahi. Armando tidak puas, segera berhenti, dan berteriak, oke, saya tidak peduli dengan masalah ini, tunggu saja untuk mengambil jenazahnya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri di samping dan benar-benar tidak peduli. Dan Taraf menjerit kesakitan. Para siswa di kelas 2 berdiri dan mengkritik. Julian, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ada hubungannya di sini, keluar dari sini. Jangan tunda Dr. Guan dalam menyelamatkan orang. Melihat begitu banyak orang yang membantunya, Armando memiliki senyum bangga di wajahnya dan berkata dengan ringan, wah, saya harus mengingatkan Anda bahwa dia diracuni. Jika dia tidak diobati, dia akan cacat. Begitu racun masuk ke otak, atau kematian, bahkan jika dia selamat, kamu akan menjadi idiot. Armando mulai mengancam. Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, kamu tidak perlu mengatakan apapun, dan kamu tidak perlu mengambil tindakan. Kamu hanya sedikit racun, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Armando langsung tertawa. Bocah sialan, oke, aku ingin melihat bagaimana kamu mendetoksifikasi dan menyelamatkan Taraf. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hei, sayang sekali wanita cantik seperti itu kehilangan kecantikannya seperti ini. Ketika Armando mengatakan ini, para siswa di kelas 2 menjadi cemas. Beberapa teman sekelas laki-laki bahkan datang dan mencoba menyeret Julian pergi, memarahinya, nak, keluar dari sini. Bukan urusanmu di sini. Siapa kamu? Sarah, kamu serius, kenapa kamu tidak menganggap tinggi suamimu yang tidak berguna? Sarah memandang semua orang dan berkata, suamiku juga memiliki keterampilan medis, dan keterampilan medisnya luar biasa dan tidak lebih buruk dari yang lain. Saya percaya padanya, dia dapat menyelamatkan Taraf. Apakah kamu yakin ini akan berhasil?
Apakah kamu bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Julian tiba-tiba memarahi, diam, semuanya. Sebuah omelan membuat semua orang menutup mulut. Julian berjalan menuju taraf, melihat luka di pahanya, dan kemudian melihat gejala lain di tubuhnya. Lalu lihat wajahnya. Buka kelopak mata Anda dan lihat pupilnya. Kemudian dia mengangkat pergelangan tangannya dan meletakkannya di denyut nadinya. Ular bunga. Julian menyipitkan matanya. Menurut pemahamannya, ular wabiao pada umumnya dipelihara, dan bisa ular tersebut merupakan sejenis obat primer yang dapat dikombinasikan dengan beberapa bahan obat untuk menyembuhkan penyakit. Tapi ular ini sangat berbisa. Orang yang diracuni akan mati karena racunnya dalam waktu 1 jam. Dia memandang Armando. Armando tampak bangga dan berkata, wah, tidak ada yang bisa kami lakukan. Biar saya beritahu Anda, saya marah sekarang dan saya tidak akan mengambil tindakan. Armando pasti akan mengalahkan Julian. Bagaimana limbah ini bisa didetoksifikasi? Aku akan memohon padanya pada akhirnya. Dengan cara ini, dia bisa membawa taraf kembali ke kamar secara terbuka. Setelah mendetoksifikasi dia, beri dia obat. Ketika taraf melihatnya, dia akan berada di bawah kekuasaannya. Julian tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk beberapa titik akupuntur di tubuh taraf, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh punggung bawahnya, mengeluarkan beberapa jarum perak dan dengan cepat menusuk tubuh taraf. Dia menembak terlalu cepat. Dia sangat cepat sehingga tidak ada orang di sekitarnya yang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Segera, tubuh taraf ditutupi dengan jarum perak. Julian mengulurkan tangannya untuk menyentuh pahanya. Sarah sedikit mengernyit saat melihat ini. Namun, mengira Julian sedang menyelamatkan orang, dia tidak mengatakan apa-apa. Julian meletakkan tangannya di paha taraf dan menekannya dengan ringan. Bola darah hitam langsung muncrat dari lukanya. Pada saat yang sama, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa di bawah kulit putihnya, ada darah hitam yang mengalir deras menuju pahanya di pembuluh darah yang sedikit muncul. Akhirnya, mereka berkumpul dan diperas dengan lembut oleh Julian, dan mereka semua diperas. Setelah melakukan semua ini, Julian mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. Racun di tubuhnya dibersihkan, dan taraf sadar kembali. Meskipun dia bingung sekarang, dia masih tahu apa yang terjadi dan Julianlah yang menyelamatkannya. Ketika dia membuka mulutnya, suara Microsoft terdengar, terima kasih. Julian berhenti sebentar dan berkata, ini semua masalah tangan. Armando tercengang saat melihat pemandangan ini, dan berteriak, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin, bagaimana mungkin racun keluar dari tubuhnya hanya dengan beberapa jarum perak. Ah, saya mengerti, ular yang menggigit taraf itu dibesarkan olehmu, jadi kamu bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Satu kata menimbulkan ribuan gelombang. Semua orang memandang Julian. Julian tersenyum tipis. Memang benar orang-orang jahatlah yang mengeluh terlebih dahulu. Julian, aku tidak menyangka kamu akan memelihara ular berbisa. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menggunakan kesempatan ini untuk pamer dan memenangkan hati taraf? Kamu punya istri, dan taraf adalah sahabat istrimu. Hati manusia sungguh jahat. Banyak orang mulai mengutuk. Bab 234, Konspirasi. Armando sangat puas dengan efek ini. Julian, bajingan itu, merusak perbuatan baiknya. Jika dia tidak melakukannya, reputasi Julian akan hancur, dan semua usahanya akan sia-sia. Omong kosong. Sarah berdiri dan berbicara mewakili Julian, suamiku bukan orang seperti itu, bagaimana dia bisa memelihara ular berbisa? Sarah mengenal orang, wajah tetapi tidak hati. Benar, sudah berapa lama kamu menikah dengan Julian? Tahukah kamu orang seperti apa dia? Sekelompok orang membantah Sarah. Taraf sering terbangun, bangkit dari meja, duduk di kursi, dan berkata dengan lemah, saya yakin Julian tidak memelihara ular berbisa. Ini hanya kecelakaan. Julian melirik Taraf dengan ekspresi kagum. Meskipun wanita ini agak mendominasi, dia bijaksana. Armando merasa cemas. Taraf, jangan tertipu oleh anak ini. Ini ular berbisa, sangat beracun dan membutuhkan cara khusus untuk mendetoksifikasinya. Juga perlu dikombinasikan dengan obat-obatan. Bisakah didetoksifikasi hanya dengan beberapa jarum perak? Bahkan tuanku tidak memiliki kemampuan ini. Jangan percaya orang ini hanya karena dia adalah sahabat Sarah. Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, hanya karena kamu belum melihatnya, bukan berarti kamu belum melihatnya. Hanya saja kamu duduk di dalam sumur dan melihat ke langit. Armando memandang Julian, sedikit kebencian melintas di ekspresinya. Dia mengedipkan mata pada pria di sampingnya. Pria itu mengerti dan segera berbalik dan pergi. Armando melanjutkan, Taraf, pernahkah kamu melihat bahwa ini adalah desain Sarah dan Julian, apakah kamu ingin pamer? Dia memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan keras, semua orang tahu bahwa Julian adalah menantu yang datang ke sini dan sia-sia, tetapi Sarah masih membawanya ke sini. Apa tujuannya? Pasti untuk menunjukkan off dan membuat semua orang berpikir bahwa Julian itu nyata. Menurutku, Andika dan Butong pada siang hari memanfaatkan Sarah dan bekerja sama dengan Julian untuk pamer. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tiba-tiba menyadarinya. Tidak, Sarah terus menjelaskan.
Julian terlalu malas untuk menjelaskan. Apakah Anda masih bekerja sama dalam pamer? Apakah ini perlu? Milik siapa ini? Bagaimana mereka bisa memikirkan hal ini? Sarah, ayo pergi. Julian tidak ingin bicara omong kosong lagi. Ingin pergi. Armando menghalangi jalan mereka berdua dan berkata dengan dingin, kenapa, kamu ingin pergi setelah ketahuan? Julian memandangnya dan berkata, apalagi yang kamu inginkan? Dia secara kasar dapat menilai bahwa Armando lah yang memelihara ular berbisa, tetapi tidak ada bukti, dan dia tidak berbohong, tetapi sekarang dia dipukuli oleh Armando. Armando berteriak keras, murid-murid, Julian pasti memelihara ular berbisa. Jika kalian tidak percaya, kami akan pergi ke kamar tempat dia tinggal dan kami akan mencari tahu. Jika kami tidak menemukan apapun, saya akan berlutut untuk mengakui kesalahannya. Jika ada sesuatu di kamarnya, Viper, kamu tidak perlu aku memberitahumu apa yang terjadi. Mendengar ini, Julian merasakan firasat buruk di hatinya. Sebelumnya, dia melihat seseorang mengikuti Armando berjalan pergi dengan tenang. Jika tebakannya benar, dia seharusnya menyelinap ke kamarnya untuk melepaskan ular berbisa itu. Dia ceroboh dan bahkan tidak memikirkan metode pembingkaian yang sederhana. Pergi saja, Sarah mengakui bahwa dia tidak bersalah, jadi dia tidak takut. Julian mengerutkan kening. Melihat penampilan Julian, Armando berkata dengan dingin, apa, kamu takut? Taraf, yang sedang duduk di kursi, juga menatap Julian dengan ragu dan bergumam di dalam hatinya, apakah anak ini benar-benar memelihara ular berbisa? Julian, apa yang kamu takutkan lagi? Julian berbalik, memandang Taraf, dan mengangkat bahu. Saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya ingin kembali ke kamarnya dan membiarkan mereka menggeledahnya. Mengenai apakah dia bisa menemukan ular berbisa, dia tidak yakin. Berjalan. Sekelompok orang kembali ke villa hotel. Taraf juga didukung. Tak lama kemudian kami sampai di kamar. Julian mengeluarkan kartu kamar dan membuka pintu. Nyalakan lampunya. Sekelompok orang masuk. Begitu Julian memasuki ruangan, dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Di atas meja di ruangan itu, ada sebuah kotak kecil. Bintik matahari berwarna emas. Ketika dia pergi sebelumnya, tidak ada kotak di ruangan itu. Berdiri, jangan bergerak, teriak Armando segera setelah memasuki ruangan. Julian berdiri di samping tanpa daya. Armando mengajak beberapa orang untuk mencari. Setelah berpura-pura mencari, dia akhirnya membuka kotak emas di atas meja di bawah tatapan banyak orang. Begitu dia membukanya, seekor ular emas kecil muncul. Ah! Banyak gadis berteriak ketakutan. Namun Armando tahu bahwa dirinya sangat pemberani, maka ia langsung menyambar ular berbisa yang ada di tanah, melemparkannya ke dinding, lalu bergegas menghampiri, menginjak ular tersebut beberapa kali, menginjak-injak ular tersebut hingga mati, lalu membawanya dan melemparkannya. Itu pada Julian ke depan. Wah, apa ini? Sarah juga melirik Julian, ini. Dia ingat kotak itu tidak ada di atas meja ketika dia pergi. Mengapa kotak itu ada di sana ketika dia kembali? Ternyata itu benar-benar Julian. Hati orang-orang sungguh jahat. Ini ular berbisa, ia akan membunuhmu. Kekhawatiran macam apa yang dia miliki. Beberapa siswa memarahi dan menghindari Julian dan Sarah. Taraf didukung oleh seseorang dan memandang Julian dan Sarah, dengan kebingungan di wajahnya. Sarah, kamu ingin aku mati, bagaimana aku bisa kasihan padamu? Taraf, tolong dengarkan penjelasanku, tidak seperti ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sarah buru-buru menjelaskan. Sudah cukup. Taraf berteriak dingin dan berkata, Sarah, itu sudah cukup untukmu. Aku selalu memikirkanmu dan ingin kamu menemukan pria yang baik, tetapi kamu bekerja sama dengan suamimu untuk menyakitiku. Ini waktu, itu semua berkat Tuan Guan. Kalau tidak, aku akan benar-benar tertipu oleh kalian berdua. Armando menghampiri dan mengingatkan, Taraf, mulai sekarang kamu akan makan makanan ringan saat berteman, dan kamu harus memberikan hati dan jiwamu kepada orang lain. Orang seperti Sarah dan Julian tidak pantas untuk diajak berteman. Taraf menatap mereka berdua dengan ekspresi kecewa, mendengus dingin, berbalik dan pergi. Siswa lain mengkritiknya satu demi satu. Dia memarahi Julian dan Sarah seperti orang gila. Sarah sangat sedih hingga dia hampir menangis. Setelah semua orang pergi, dia menangis. Kenapa ini terjadi? Julian berjalan mendekat, menepuk pundaknya, dan menghiburnya, jangan dimasukkan ke dalam hati, ini hanya masalah kecil. Dia yang tidak bersalah akan dapat menyucikan dirinya sendiri. Julian tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Tapi, ini jelas sebuah jebakan. Saya benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Julian menghiburnya, tidak apa-apa, saya akan segera mencari tahu dan membersihkan nama kita. Julian tidak membuka mulut untuk menjelaskan karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini kamarnya. Hanya ada satu kartu kamar, dan kartu kamar ini ada di tangannya. Ular berbisa itu memang ditemukan di kamarnya. Tidak ada bukti yang meyakinkan. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, tidak ada yang percaya. Setelah meninggalkan kamar Julian, Armando mulai menunjukkan kesopanannya.
Taraf, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kamu masih pusing? Aku tidak percaya pada Julian. Meskipun dia membantumu melakukan detoksifikasi, menurutku dia masih memiliki rencana cadangan. Demi alasan keamanan, aku akan membawamu ke kamar dan memberimu bagaimana dengan pemeriksaan seluruh tubuh. Kepala Taraf memang sedikit pusing. Dia juga khawatir semua racunnya belum hilang, jadi dia mengangguk dan berkata, ya. Mendengar ini, sudut mulut Armando terangkat, membentuk senyuman licik yang menunjukkan konspirasi yang berhasil. Selama Taraf pergi ke kamarnya, dia secara acak menemukan alasan untuk meminta Taraf minum obat. Setelah meminum obat, saya berada dalam kekuasaannya. Setelah mengambil video tersebut, dia tidak berani mempublikasikannya. Bahkan sebelum dia menggunakan video itu untuk memeras, dia akan memiliki pasangan seks bebas di masa depan. Memikirkan hal ini, dia merasa senang. Bab 235, mari kita lihat bagaimana Anda berbalik. Di dalam ruangan, Sarah sangat cemas. Dia tiba-tiba datang untuk menghadiri reuni kelas dan berselisih dengan dua sahabatnya. Wanda tidak berdaya. Dia menikah dengan keluarga White, jadi dia secara alami membantu keluarga White untuk berbicara, tetapi dia menyinggung keluarga White sampai mati karena naga hitam. Tapi Taraf benar-benar dianiaya. Suamiku, apa yang harus aku lakukan? Temukan jalan secepatnya. Julian duduk di kursi dan merokok, tidak apa-apa. Ini masalah besar. Peluk saja aku dan aku akan segera menyelesaikannya. Kamu tunggu di kamar sementara aku memeriksa apakah manajemen hotel punya kartu kamar cadangan. Julian melihat ke kamar. Jendela-jendelanya tertutup, dan orang-orang dari Armando tidak mungkin masuk melalui jendela. Hanya ada satu cara untuk memasuki ruangan, yaitu masuk melalui pintu. Cepat, cepat pergi. Dia mendorong Julian. Julian keluar kamar dan mulai memeriksa kartu kamar untuk melihat apakah ada hubungan antara Armando dan Longkuan Resort Villa. Pada saat yang sama, Taraf masuk dengan mengenakan bikini. Baju renang ini lebih pendek dan seksi dibandingkan baju renang lainnya. Baju renang ini memiliki tong dan bra yang lebih sedikit. Armando mendukung Taraf, menutup pintu segera setelah dia memasuki rumah, dan langsung mengunci pintu. Kewaspadaan Taraf masih sangat tinggi. Ketika dia melihat Armando mengunci pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tuan Buan, apa ini? Armando segera menjelaskan, saya menggunakan metode pengobatan yang unik, yang tidak dapat diturunkan kepada orang lain. Jika orang lain masuk dan melihatnya, guru akan membunuh saya jika dia mengetahuinya. Dia mengatakan ini untuk menghilangkan kecurigaan Taraf. Taraf, ayo berbaring. Dia membantu Taraf berjalan menuju tempat tidur dan membiarkannya berbaring. Taraf diracuni oleh bisa ular. Meskipun Julian menggunakan jarum perak untuk memaksa racun keluar dari tubuhnya, dia merasa pusing setelah berjalan beberapa saat. Dia berbaring tanpa sadar dan merasa jauh lebih nyaman. Armando berpura-pura pergi untuk memeriksa lukanya. Lukanya masih merah dan bengkak. Taraf, ini agak lambat. Masih ada beberapa racun. Jika tidak dibuang tepat waktu, sesuatu yang besar akan terjadi. Taraf berkata dengan lemah, terima kasih banyak, Tuan Buan. Saya harus mencucinya dengan mulut saya. Mendengar ini, Taraf tersipu. Gunakan mulutmu. Betapa memalukannya menggunakan mulutmu. Dia tersipu dan bertanya, tidak, apakah tidak ada cara lain? Armando berpura-pura serius dan berkata, maaf, saya kasar. Saya akan mengambil obatnya. Minumlah dulu untuk mencegah penyebaran racun. Dia berjalan menuju meja, membuka tas di atas meja, mengeluarkan botol kecil, dan menuangkan pil. Ayo, ambillah. Taraf sedikit membuka mulutnya. Minumlah pil. Melihat Taraf meminum obatnya, Armando memasang ekspresi bangga di wajahnya. Ini adalah obat yang dia persiapkan dengan hati-hati. Bahkan wanita baik pun akan berubah menjadi pelacur setelah meminumnya. Dia mengira itu karena bisa ularnya belum hilang seluruhnya, jadi dia menutup matanya dan beristirahat tanpa banyak berpikir. Armando mengeluarkan kamera di tasnya dan mengayunkannya ke sekeliling ruangan. Setelah beberapa saat, dia menyesuaikan sudutnya dan kemudian berbalik untuk melihat Taraf di tempat tidur. Melihat Taraf yang seksi dan seksi, Armando menelan ludahnya. Dia pernah bermain dengan yang terbaik sebelumnya, tetapi tidak pernah dengan yang terbaik. Dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, dan gurunya adalah orang yang sangat baik. Dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa Taraf masih perawan dan belum tidur dengan seorang pria. Dia merasa dia hanya beruntung kali ini. Taraf akan menjadi pasangannya setelah hari ini. Taraf. Dia mendorong Taraf dengan lembut. Dia melihat pria di depannya dengan jelas. Julian, apakah itu kamu? Di matanya, orang yang berdiri di depannya adalah pacarnya 10 tahun lalu, orang yang dia rindukan siang dan malam. Ini aku. Armando tertawa gembira. Inilah keajaiban obat yang ia siapkan, dapat membingungkan saraf dan otak, membuat wanita mengira dirinya adalah kekasihnya dan rela membiarkan pria memanipulasi dirinya. Dia merasuki Taraf tepat waktu dan memeluk Taraf. Ada seseorang berdiri di luar jendela. Ini adalah Julian. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan di dalam ruangan. Dia tidak mau peduli.
Tapi dia benar-benar tidak tahan lagi. Bagaimanapun, ini adalah pacarnya 10 tahun yang lalu. Dia mendorong dengan keras dan jendela langsung terbuka. Begitu Armando memeluk taraf, dia mendengar suara berisik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskannya dan melihat ke atas. Dia melihat Julian merangkak masuk melalui jendela. Dia sangat marah, "Nak, kamu mencari kematian, keluar dari sini." Julian masuk, duduk di kursi, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, dan berkata dengan santai, "Saudara Guan, ini terlalu tidak baik, saya akan menyalahkan Anda, tetapi Anda menikmatinya di dalam kamar, bagaimana kalau kamu, biarkan aku bersenang-senang juga." Armando mengira Julian ada di sini untuk menimbulkan masalah. Dia telah melihat keterampilan Julian, dan tidak ada orang besar yang menjadi lawannya. Setelah mendengarkan perkataan Julian, dia tertawa terbahak-bahak, "Tidak masalah, Nak. Setelah aku bahagia, giliranmu. Sekarang kamu lihat saja dari pinggir lapangan dan lihat kejayaanku." "Ngomong-ngomong, ada apa dengan dia? Kenapa dia tidak menolak?" Julian bertanya, pura-pura tidak mengerti apa-apa. "Kamu tidak tahu ini. Setelah dia meminum obat yang aku persiapkan dengan cermat, bahkan wanita baik pun akan menjadi pelacur. Sekarang dia berada di bawah kekuasaanku." Julian bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, berapa lama efek obat ini bertahan? Jangan menunggu sampai saya mendapatkan efeknya, dan efeknya akan hilang. Bukankah saya akan mendapat masalah? Saya telah memikirkannya untuk waktu yang lama, tapi aku tidak pernah punya kesempatan." "Haha, dia bergantung pada belas kasihan orang lain sepanjang malam." Armando tertawa bangga. Dia tidak tahan lagi dan bergegas menuju taraf. Namun, Julian berdiri, menangkapnya, dan melemparkannya ke tanah. Armando dipukuli hingga berkeping-keping dan sangat kesakitan hingga dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk bangun. Dia menunjuk ke arah Julian dan berteriak, "Kamu, bajingan, kamu ingin menikmatinya dulu, sudah kubilang, ini tidak mungkin, aku menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya, aku harus datang dulu, aku harus datang ke sini istirahat." Armando mengira Julian ingin pergi dulu. Bagaimana dia bisa mentolerirnya? Julian berjalan menuju kamera yang telah ditempatkan Armando sebelumnya, mengeluarkan kartu memori di dalamnya, mengangkat kartu memori, menggoyangkannya ke arah Armando yang bangkit, dan tersenyum tipis, "Kali ini, biarkan saya melihat apa yang Anda lakukan." Engah. Armando memahami niat Julian, dan dia memuntahkan seteguk darah dengan marah. Julian berjalan menuju tempat tidur, memandang taraf yang terbaring di tempat tidur, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menghela nafas, "Kecantikan benar-benar sebuah kutukan. Jika kamu cantik, kamu akan menjadi bencana kemanapun kamu pergi." Dia sudah merasakan akibat dari kecantikan. Hal seperti ini sering terjadi pada Sarah. Dia langsung pergi ke kamar mandi, mengambil baskom berisi air dingin, dan menuangkannya ke Taraf. Taraf menggigil dan sadar kembali. Ketika dia melihat Julian, dia berbalik dan bangkit, lalu menamparnya dengan lambaian tangannya. Julian mengerutkan kening. Efek obatnya sangat menakutkan. Dia mendorong Taraf menjauh, mengeluarkan beberapa jarum perak dan menikamnya. Pada saat ini, Armando diam-diam mengambil kursi dan membantingnya ke belakang kepala Julian. Bersambung.